warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi kepada saya, Dr. Vita Cita Emetarian SHLLM dalam mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah ini 4 SKS dan hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, ada 5 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Ini ilustrasi kasusnya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan. G. Schwarzenberger mengatakan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam ini selain lembaga-lembaga internasional juga dapat yaitu adalah negara dan negara. Muhtar Kusuma-Atmaja mengatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat dari hukum-hukum tertentu. Menurut Konferensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subjek hukum internasional. Namun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Perjanjian internasional dapat dijadikan dengan sebagai sumber hukum internasional antara lain yang pertama disebut dengan treaty kontrak, yaitu perjanjian internasional yang hanya mengikat dan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, dan law making treaty, yaitu perjanjian yang menghasilkan ketentuan atau kaidah hukum bagi seluruh masyarakat internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta atau Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional yang lain. Alasannya, karena perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab dibuat secara tertulis, mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara subjek hukum internasional, dan perjanjian internasional adalah jenis law making treaty dan treaty contract. Berdasarkan subjeknya, perjanjian internasional yaitu yang pertama adalah perjanjian yang disepakati oleh banyak negara, perjanjian antara banyak negara dan subjek hukum internasional lainnya, dan perjanjian antara subjek hukum internasional selain negara. Contoh antar organisasi internasional. Berdasarkan isi, kita bisa lihat mungkin dari segi politis, ekonomi, batas wilayah, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Lalu berdasarkan prosesnya kita bisa lihat ada yang melalui jalur perundingan, penandatanganan ratifikasi, ada juga yang sifatnya lebih sederhana yaitu langsung perundingan dan penandatanganan. Berdasarkan fungsi, ada perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus. Tahap pembuatan perjanjian yang pertama biasanya adalah negosiasi, yaitu sebuah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan setuju bersama. Kemudian penandatanganan, pengesahan, dan lain-lain. Demikianlah isi daripada materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan di diskusi forum diskusi di e-learning kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.